Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuti Susilawati. Tugas utamanya adalah mengajar Al-Quran Hadis kelas 8. Tugas tambahannya adalah sebagai Wakil Kepala Bagian Kurikulum. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi matsama, yaitu tentang keunggulan dan prospek lulusan MTS Negeri 2 Pekalongan dan praktek dan model pembelajaran. Baiklah anak-anakku kelas 7 yang saya cintai dan saya banggakan, semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, jauh dari bahaya, jauh dari COVID-19, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 7 yang saya cintai, tadi disampaikan bahwa materi kita adalah tentang keunggulan dan prospek lulusan dan model pembelajaran. Sebelumnya, saya di sini akan menyampaikan dulu pelajaran-pelajaran yang ada di MTS Negeri 2 Pekalongan, kaitannya tadi dengan model pembelajaran. MTS Negeri 2 Pekalongan memiliki struktur kurikulum berdasarkan KMA nomor 184 tahun 2019 tentang implementasi kurikulum pada madrasah. Struktur kurikulum terdiri atas mata pelajaran kelompok A dan mata pelajaran kelompok B. Jadi ada dua, dibagi menjadi dua, ada kelompok A dan kelompok B, yang masing-masing muatannya berbeda. Yang pertama adalah yang termasuk kelompok A, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti. Itu Quran Hadis yang pertama. Jadi di MTS ini di Pekalongan ada pelajaran Al-Quran Hadis. Kemudian yang kedua akidah akhlak, yang ketiga fikih, kemudian SKI. Maka kita lain dengan di umum. Kalau di MTS itu berbasis ilmu agama, banyaknya materi-materi tentang ilmu agama yang itu termasuk pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, muatannya, lokasinya per minggu, baik Quran Hadis, akidah akhlak, fikih, dan SKI, ada 2 jam pelajaran. Jadi nanti kalian akan mendapatkan pelajaran dari Bapak Ibu Guru. Setiap jamnya itu adalah 2 jam pelajaran. Yang 1 jam pelajarannya adalah 40 menit. Ya, itu normalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, mata pelajaran yang ada di kita itu di MTS Negeri 2 Pekalongan adalah PKN. PKN itu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Per minggu ada 3 jam pelajaran. Ya. Kemudian berikutnya Bahasa Indonesia, per minggu 6 jam pelajaran, 6 jam alokasi waktunya. Kemudian berikutnya Matematika, per minggu ada 5 jam pelajaran. Kemudian IPA ada 5 jam pelajaran. Berikutnya IPS, ya. IPS ada 4 jam pelajaran. Jadi seminggu ada 4 jam pelajaran. Kemudian berikutnya Bahasa Inggris, 4 jam pelajaran per minggu. Kemudian Bahasa Arab, itu yang termasuk kelompok A, kelompok pertama. Kemudian yang kelompok B, mata pelajaran yang termasuk kepada kelompok B, yang pertama adalah seni budaya. Ya, nanti kita ada pelajaran seni budaya, kurikulumnya ada, ya. Itu per minggu ada 2 jam pelajaran. Kemudian berikutnya adalah pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, PJOK, 2 jam pelajaran. Kemudian prakarya itu 1 jam pelajaran. Dan yang terakhir adalah bahasa Jawa. Jadi
kita di MTs Negeri 2 Pekalongan dalam 1 minggu itu ada 16 pelajaran yang masing-masing lokasi waktunya berbeda. Ada yang 2 jam, ada yang 3 jam, ada yang 6 jam, ada yang 5 jam, ada yang 4 jam, bahkan ada yang 1 jam ya. Kemudian anak-anakku kelas 7 yang saya cintai, ini di MTs Negeri 2 Pekalongan itu memiliki muatan lokal ya. Yang di sini ada beberapa pengembangan diri yang biasa dilaksanakan di MTs Negeri 2 Pekalongan sebagai keunggulan madrasah kita. Yang pertama adalah ekstrakurikuler. Jadi nanti kalian bisa memilih apa minat kalian di bidang apa, nanti bisa mendaftarkan diri ya. Dan ini sudah di pembinanya atau pelatihnya termasuk pelatih-pelatih yang senior. Yang pertama adalah pramuka ya. Yang kedua drum band ekstranya itu biasanya pramuka hari Jumat jam 2 siang. Kemudian yang ke drum band itu hari Senin dan Sabtu. Kalau drum band itu ba'da asar sekitar jam 15.30 itu untuk ekstra drum band. Kemudian PMR itu dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 15 atau jam 3 sore. Kemudian ekstra PKS setiap hari Selasa jam 3 sore. Kemudian mading, majalah dinding itu setiap hari Senin jam 14.15. Kemudian ada juga matematika club itu setiap hari Kamis jam 2. Kemudian ada Maires itu setiap hari Rabu jam 14.15. Kemudian juga ada robotik setiap hari Senin jam 14.15. Kemudian ada hadroh setiap hari Sabtu jam 2. Kemudian ada pencak silat ya setiap hari Sabtu jam 14.30. Ada seni tari yang dilaksanakan ekstranya pada hari Kamis jam 14.30. Kemudian permainan olahraga itu hari Selasa jam 14.30. Jadi kita memiliki keunggulan atau bidang pembiasaannya itu ada 12 ekstrakurikuler. Nanti kalian bisa memilih salah satunya, yang penting sesuai dengan kemampuan dan minatnya ya. Yang wajib di kelas 7 adalah pramuka ya anak-anakku. Kemudian keunggulan kita juga di MTs Negeri 2 Pekalongan adalah memiliki kegiatan pembiasaan. Pembiasaan yang pertama adalah pembiasaan senyum sapa salam atau senyum salam sapa yang kita namai sebagai pagi hasanah. Apa itu pagi hasanah? Nanti bersalaman dengan warga madrasah ketika sampai di madrasah. Setiap harinya dimulai pukul 6.40 setiap harinya. Jadi anak-anak masuk ke madrasah, bertemu dengan bapak ibu guru, senyum dulu, kemudian salam, assalamualaikum, kemudian sapa, dalam arti disitu bersalaman ya. Itu setiap pagi. Kemudian kepembiasaan yang kedua, masuk dan pulang sekolah tepat waktu dengan memiliki atau memakai seragam sekolah rapi ya. Jadi tidak ada yang datang ke sekolah memakai seragam yang tidak sesuai harinya, dan itu harus rapi dipakai, tidak yang untuk putra putri itu tidak dikeluarkan, yang dimasukkan, dan itu sampai terakhir sampai jam ketika pulang. Kemudian anak-anakku sekalian, ada pembiasaan PAI. Yang pertama, berdoa sebelum pelajaran ya. Sebelum pelajaran wajib bagi siswa itu berdoa dan dilanjutkan dengan
tadarus ya. Tadarus membaca surat pendek biasa juz 30 ya. Nanti pilihan, tidak semuanya dibaca, nanti ada jadwalnya. Kemudian ada sholat duhur berjamaah bergiliran, baik kelas 7, 8 dan 9 diwajibkan untuk sholat duhur berjamaah di musola MTS Negeri 2 Pekalongan. Kemudian juga setiap hari Sabtu di minggu kedua ada diwajibkan siswa itu membaca Al-Quran. Nanti kalian akan mendapatkan buku pembiasaan yang di situ isinya adalah tentang doa-doa harian, kemudian juga surat-surat pendek pilihan yang ada di dalam Al-Quran, ya terutama ada di juz 30 ya. Kemudian berikutnya anak-anakku sekalian, ada jalan sehat yang dilakukan pada jam ketiga di hari Sabtunya. Kemudian ada juga budaya baca ya, begitu keunggulan yang ada di dalam MTS Negeri 2 Pekalongan. Maaf ya anak-anak sekalian, itu ada di belakang ada penampakan, itu anak saya, apa ya, santai. Baik, akan kami lanjutkan anak-anakku sekalian, ini tentang ketuntasan belajar ya. Di sini KKM kita setiap tahunnya Bapak Ibu guru harus memiliki kriteria ketuntasan minimal yang setiap mapelnya adalah 70. Jadi nilai di bawah 70 berarti itu tidak atau belum tuntas ya. Jadi kalau ingin tuntas maka nilainya harus di atas, di minimal 70 ke atas. Begitu anak-anakku sekalian. Kemudian ada kriteria dalam kenaikan kelas, ada ketentuannya. Yang pertama adalah harus memiliki sikap yang baik ya, minimal B. Kemudian kehadiran tidak 90% dari efektif ya, kecuali izin dan sakit. Jadi tidak boleh di semester ganjil itu tidak boleh ada alfa lebih dari 10. Kemudian pada semester 2-nya tidak boleh ada alfa melebihi 11 ya, tidak boleh. Itu bisa menjadikan tidak naik kelas ya. Anakku sekalian. Kemudian mode pembelajaran yang dilakukan di MTS Negeri 2 Pekalongan, anakku sekalian, bermacam-macam ya. Metode yang pertama adalah dengan ceramah. Ya, biasa Bapak Ibu menyampaikan dengan ceramah. Kemudian ada juga dengan diskusi bagaimana materinya, kemudian tanya jawab, kemudian penugasan ya. Itu metode-metode atau model pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru dalam mengajar. Nanti ikuti dengan baik. Mungkin sementara ini kalau lagi daring ya, pembelajarannya bisa lewat Zoom, lewat WA, atau lewat dengan video, dengan rekaman. Itu salah satu metode yang kami biasa lakukan di MTS Negeri 2 Pekalongan ini ya. Jadi nanti kalian bisa menyesuaikan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Ada penugasan, ada pelatihan, itu dilaksanakan dengan baik ya. Begitu anak-anakku sekalian kelas 7, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jangan lupa tetap semangat, sehat, dan ikuti apa yang yang menjadi ketentuan atau aturan di MTS Negeri 2 Pekalongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.